Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Alhamdulillah karena semuanya dalam kondisi baik dan sehat. Sebelum mulai pembelajaran pada pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya segala sesuatu itu diawali dengan doa dan nanti diakhiri juga dengan doa. Baik, ketua kelas mohon untuk memimpin berdoa. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwar al-ardha binuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ketua kelas sudah berkenan memimpin berdoa. Baik anak-anak, kita absen dulu seperti biasa sebelum mulai pelajaran. Kita cek kelengkapan atau kesiapan belajar dulu. Ya. Untuk yang merasa perempuan silakan berdiri. Yang merasa perempuan silakan berdiri. Sudah? Muter hadap belakang. Oke, cukup. Silakan duduk. Sekarang yang laki-laki silakan berdiri. Muter. Oke, bagus. Silakan duduk. Dilanjut dengan absen. Seperti biasa kalau ada bilang hadir untuk laki-laki dan hadiro untuk perempuan. Sedangkan yang tidak ada bilang goib. Amelia Putri Cahyani. Hadiro. Brian. Hadir. Brinsiski. Goib. Kenapa kok goib Brinsiski? Nggak tahu, oke. Chelsea. Goib. Cindy. Hadiro. Devi. Hadiro. Wardah. Hadiro. Erli. Goib. Lina. Hadiro. Filda Tansil Laili. Firda. Gimana ulang? Firda? Yang keras? Hadiro. Mahsun Arifin. Goib. Rizky Hamdani. Hadir. Jenal Arifin. Hadir. Ada, bilang goib. Narita. Neta. Hadir. Terus Putri. Hadir. Kok ada nadanya gitu ya? Saiful. Siti Nur Aisyah. Zahira Firdaus. Nisa. Baik, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang materi iman kepada kitab Allah. Jadi kemarin kita belajar Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Sekarang kita lihat ke depan, kita tetap membahas tentang iman, hanya saja meyakini Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Berarti sekarang kita membahas tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kalau dihubungkan dengan materi sebelumnya, kemarin kan kita bahas tentang iman kepada kitab. Sekarang kita membahas iman kepada Nabi dan Rasul. Ada hubungannya enggak kira-kira? Ada yang bisa jawab?
Saiful. Oke. Apa jawabannya, Bul? Hubungan antara materi yang sekarang kita pelajari dengan yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang kitab, ya. Terus? Oh, jadi kemarin kita belajar tentang kitabnya, kayak Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Sekarang kita membahas yang menerimanya. Ya, jadi nabi yang menerima kitab-kitab tersebut dan juga nabi-nabi yang lain. Bagus, terima kasih, Pul. Ada yang mau nambahkan? Ya, ada yang mau nambahkan? Devi, Dep, silakan. Apa hubungan materi yang kita pelajari sekarang, iman kepada Nabi dan Rasul, dengan iman kepada kitab yang kemarin? Kalau sekarang ada sifat-sifatnya, begitu ya? Kalau sekarang ada sifat-sifatnya, karena kan Nabi dan Rasul itu manusia, tentunya memiliki sifat seperti kita. Oke, semuanya fokus ke depan. Coba sebutkan sifat yang ada di benak kalian untuk saat ini. Saya awali. Salah satu sifat manusia, pemarah. Apalagi? Pemalas. Apalagi? Pembohong. Apalagi? Pengkhianat. Ada lagi? Sombong. Dan masih banyak lagi. Nanti kita akan belajar tentang itu. Oke, sekarang kita lanjut dengan ice breaking. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu. Ice breaking terlebih dahulu. Ya. Jadi kalian ikuti gerakan yang ada di depan. Sudah siap? Pastikan semuanya gerak. Nanti kalau ada yang gerak, enggak gerak, kalian cek teman kalian. Sudah? Siap? Oke, kita mulai. Saya kelihatan. Yang serius. Lanjut, yang serius. Oke, lanjut. Cepat. Jadi, kenapa kita harus mempelajari tentang materi iman kepada kitab, mohon maaf, itu yang kemarin ya? Materi iman kepada Nabi dan Rasul. Diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menguraikan makna atau pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Jadi diharapkan nanti kalian yakin setelah mempelajari materi ini, bahwa Nabi dan Rasul itu betul-betul ada dan merupakan utusan Allah. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi ini, harapannya kalian dapat mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Misalkan nanti mempelajari tentang sifat-sifat atau teladan Nabi dan Rasul. Diharapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa mempraktekkan apa sifat-sifat mulia yang bisa ditiru, dan apa sifat-sifat yang tidak boleh ada pada diri seorang manusia. Paham sampai sini? Sekarang kita lanjut dengan
mengamati video tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kalian fokus semuanya ke depan, biar nanti paham dengan inti dari video tersebut. Silakan fokus ke depan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, ia tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Jadi, setiap Rasul adalah Nabi, tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul Allah? Cara kita beriman kepada Rasul Allah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul dengan hak atau sebenar-benarnya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberi kabar buruk bagi orang-orang yang tercela atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi anugerah oleh Allah berupa mukjizat dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Jadi setelah melakukan pengamatan terhadap video tadi, kemudian kalian juga sudah diwakili teman kalian untuk mengomentari terkait apa yang sudah ada di dalam video. Sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa umat manusia membutuhkan Nabi dan Rasul? Ada yang mau jawab? Oke, Dani, silakan Dan. Jadikan contoh selama hidup di dunia dan menjadi contoh untuk persiapan hidup di akhirat. Bagus. Kemudian, pertanyaan kedua, fokus ke depan. Apa yang akan terjadi jika manusia hidup tanpa petunjuk dari wahyu, baik berupa kitab ataupun nabi? Silakan Putri. Manusia akan tersesat dari jalan ketaatan menuju jalan yang tidak taat. Jadi manusia itu akan tersesat dari jalan yang taat, malah nyasar ke jalan yang tidak taat. Bagus. Kemudian pertanyaan terakhir. Bagaimana cara meneladani Nabi dan Rasul dalam kehidupan kita saat ini, dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Oke, Aisyah, silakan Aisyah. Dengan cara memperdalam pengetahuan, lebih mengenal lagi tentang Nabi dan Rasul. Sekarang coba cek ke depan. Jadi ada permasalahan yang sering muncul di kehidupan kita, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan kita masih terdapat banyak orang yang tidak memahami pentingnya meneladani Nabi dan Rasul. Akibatnya muncul sikap-sikap seperti suka berbohong, kemudian menyebarkan rahasia orang lain, menyembunyikan kebenaran, dan malas untuk belajar. Jadi, tugas kalian setelah ini berdiskusi tentang apa? Bagaimana sikap kita sebagai pelajar untuk bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah yang terjadi tersebut. Jadi tugas kalian setelah ini diskusi. Sebelum diskusi, kita bagi kelompok dulu. Jadi kelompok, kalian sudah duduk dengan kelompok masing-masing? Ada ya? Ada yang nyasar? Tidak ada. Jadi tiap kelompok ada 4-5 orang. Jadi kita bentuk 4 kelompok yang sudah dibentuk tadi. Seperti kelompok pertemuan kemarin, tetap tidak ada perubahan. Cuma ada yang tidak masuk tadi, tidak apa-apa. Tugas kalian berdiskusi berdasarkan LKPD yang sudah ada di meja kelompok kalian, yang warna
Putih. Jadi nanti hasil jawaban kalian tempel di kalender bekas yang sudah disiapkan. Ada pertanyaan? Tidak. Kemudian, apa Pak yang harus diisi? Itu ada di LKPD. Jadi nanti kalian baca, kalian kerjakan di halaman kedua, itu ada petunjuk penyelesaian LKPD dan juga petunjuk nanti ketika presentasi. Silakan bekerja dimulai dari sekarang. Diketok aja. Berarti kisi. Ataupun ini nanti kalian potong juga tidak apa-apa. Langsung tempel gini. Ini tidak apa-apa. Yang penting nanti ditentukan juga ya. Yang presentasi siapa, yang moderator siapa. Tidak apa-apa. Satu. Langsung tempel gini sudah. Terserah kalian ditempel seperti apa. Boleh dipotong. Bisa deh. Kelompok 1, 2, 3, 4. Langsung dikerjakan. Jawabannya nih kayaknya yang LKPD. LKPD ini samping Gimana hasil diskusi? Selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Karena sudah semua, maka setelah ini kita presentasi. Masing-masing kelompok tampil dengan pembagian tugas yang tadi sudah dikasih tahu. 1, ada presentator, ada juga moderator. Oke. Untuk presentasi yang pertama dilakukan oleh kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan baik-baik penampilan dari kelompok 1. Kalaupun nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, cukup berikan komentar ataupun dilanjut nanti dengan kelompok berikutnya. Baik, mulai. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD. LKPD hasil dari kerja kelompok kami. Nomor 1 akan disampaikan oleh berikut adalah penjelasan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul dalam Islam. Definisi Nabi dan Rasul. Nabi seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, tetapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. 2. Tugas utama. Nabi menyempurnakan syariat yang sudah ada dan tidak membawa ajaran baru. Rasul membawa syariat baru atau kitab suci untuk umat manusia. Perbedaan dan tanggung jawab. Tidak selalu ditugaskan untuk berdakwah secara besar-besaran kepada umat manusia. Rasul diutus dengan tanggung jawab besar termasuk berdakwah kepada masyarakat luas, menghadapi penolakan atau tantangan, dan menegakkan syariat yang baru. Nomor 3 akan disampaikan oleh Cia. Sifat wajib adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seseorang Rasul karena kedudukannya sebagai utusan Allah. Sidik artinya benar atau jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatanah artinya cerdas dan
bijaksana. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat ini tidak mungkin dimiliki oleh seseorang rasul karena bertentangan dengan kesucian dan kedudukan mereka sebagai utusan Allah. Kizib artinya dusta, khianat artinya berkhianat, kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh atau tidak cerdas. Dan nomor 4 akan disampaikan oleh Bapak. Contohnya adalah menjadi contoh yang baik, mengajak dengan cara yang bijak, berkumpul dengan teman yang positif, belajar dan memahami nilai-nilai sifat mulia, mendoakan teman-teman, bersikap sabar dan tidak cepat menyerah. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tuh, dari kelompok 2, 3 atau 4, adakah yang mau ditanyakan terkait presentasi kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Baik, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, kasih tepuk tangan dulu. Setelah tadi kalian itu diskusi, kemudian kalian juga sudah presentasi. Dari hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Debbie, silakan Deb. Semua nabi itu rasul, tapi semua nabi itu rasul. Wih, yang lain jawab dulu. Diulangi Deb. Semua nabi itu rasul, tapi semua rasul itu nabi. Tidak semua nabi itu rasul, tapi rasul itu pasti nabi. Terus ada lagi? Ada Pak. Jumlah rasul itu banyak, tapi yang wajib diketahui hanya 25. Oke, yang lain perhatikan. Jadi seperti yang sudah diucapkan oleh Debbie, fokus ke depan. Yang diucapkan oleh Debbie, tidak semua nabi itu menjadi rasul. Paham ya? Tapi yang namanya rasul itu sudah pasti jadi nabi. Kemudian jumlahnya ada banyak. Lihat, fokus ke tangan saya. Jadi jumlah nabi itu ada sangat banyak, nabi dan rasul. Ada ratusan ribu. Tapi untungnya, yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam hanya 25. Oke. Ada pertanyaan tentang itu? Ada? Tidak jadi? Oke. Silakan. Ada lagi yang bisa menambahkan? Neta, silakan. Sifatnya wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib harus ada, sifat mustahil tidak boleh ada, dan jaiz boleh ada dan tidak ada. Contohnya makan dan minum. Jadi sifat Nabi dan Rasul secara keseluruhan ada berapa? 3. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib itu harus ada pada diri seorang Rasul. Sifat mustahil tidak boleh ada, dan sifat jaiz boleh ada ataupun tidak ada. Contohnya makan, minum, menikah, itu Nabi dan Rasul boleh nikah, tapi boleh juga tidak menikah. Oke, setelah penguatan tadi, kemudian teman kalian juga sudah menyimpulkan, sekarang kita masuk pada akhir pembelajaran. Setelah ini, kalian cek di link grup WA, itu sudah share link untuk satu refleksi. Jadi pengalaman kalian setelah pembelajaran hari ini seperti apa, nanti kalian isi lewat Google Form, berupa link saya sudah share di grup. Kemudian yang kedua, nanti ada tugas, soal, ada 10 soal untuk formatifnya, nanti kalian kerjakan juga, berupa link juga. Nanti tak share juga di grup. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, adakah yang perlu ditanyakan atau masih belum jelas? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas memimpin. Baik, terima kasih untuk Ketua Kelas. Silakan duduk dulu. Ada yang jadi
ada yang terlupa tadi, untuk pertemuan minggu depan, kita tetap dengan bab ini, materi iman kepada kitab Allah, kepada Rasul Nabi dan Rasul Allah. Hanya saja nanti kita akan membuat poster terkait bagaimana kita meyakini Nabi dan Rasul Allah melalui aplikasi yang akan kita gunakan nanti berupa Canva ataupun yang lainnya. Jadi itu kalian persiapkan sesuai dengan kelompok yang terbentuk saat ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.